Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat sore sobat-sobat Semansade. Selamat datang di podcast SMA Negeri 1 Demak. Nah, bersama saya Fania Caramadeni, bisa dipanggil Fania, dari kelas 10-2. Kali ini saya akan menjadi podcaster Anda di podcast episode kali ini. Nah, sebelumnya teman-teman, pastinya untuk duduk dengan tenang dan juga nikmati setiap episode kami dan bersiaplah menjadi inspirasi di podcast SMA Negeri 1 Demak. Baik teman-teman, kali ini kita tentunya membawa bintang tamu yang tentunya mengasihkan nih. Selain asik, bintang tamu kali ini juga sangat memotivasi bagi para penonton pemirsa di rumah nih. Nah, langsung aja kita sapa kali ya, Kak Saadia Nur Twinaya sebagai Duta Parlemen Remaja RI 2024. Halo Kak Adia. Halo Fania. Oke, gimana nih Kak Adia kesibukannya nih belakangan nih? Ya hanya mengerjakan tugas dan ulangan untuk kelas 11 ini aja sih, sekitaran itu aja. Oke, emang bener-bener lagi sibuk-sibuknya ya betul, untuk betul. ulangan-ulangan ya, betul. Oke, Kak Adia ini adalah seorang salah satu siswa dari SMA Negeri 1 Demak, yang dimana ini dia sebagai Duta Parlemen Remaja, betul. Yes. Mungkin Kak Adia bisa memperkenalkan diri, boleh? Iya, perkenalkan diri sendiri. Halo, perkenalkan, nama saya Saadia Nur Twinaya, bisa dipanggil Adia, dan saya berasal dari SMA Negeri 1 Demak yang sedang menduduki bangku SMA kelas 2. Oke, ngomong-ngomong soal parlemen remaja nih, tentunya kan sangat hal yang benar-benar luar biasa banget nih tentunya. Betul. Kak Adia yang seorang remaja nih yang udah magang di gedung DPR. Wah, luar biasa sekali kan pemirsa. Nah, Kak Adia ini ngomong-ngomong tentang parlemen remaja nih, teman-teman mungkin bertanya-tanya tentang apa sih itu parlemen remaja gitu. Baik, jadi parlemen remaja itu merupakan pendidikan politik atau hukum yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI terhadap remaja yang sedang duduk di bangku SMA, terkhususnya sederajat-sederajat lainnya ya, SMA, SMK, dan beberapa lainnya lah yang sederajat. Dan di situ tuh kita bersimulasi untuk menjadi anggota DPR RI selama 1 minggu, dan acara ini itu sudah ada sejak tahun 2008 sampai tahun 2025 ini. Berarti nanti udah ada penerimaan calon parja 2025 ya. Oh begitu, oke baik. Nah, apa sih yang membuat Kak Adia ini tuh tertarik nih? Tiba-tiba kan karena emang informasi-informasi tentang parlemen remaja itu kan nggak Booming gitu ya. Betul banget. Betul. Nah, gimana tuh? Jadi begini, saya tuh punya 3 background kenapa saya mengikuti parlemen remaja. Yang pertama, saya ini lahir dengan background keluarga yang menyentuh politik atau hukum, sehingga saya tuh ada rasa ketertarikan gitu dengan isu-isu politik atau hukum lah. Lalu yang kedua, ketika saya duduk di kelas 10, saya merasa bahwa teman-teman saya tuh aktif dalam berprestasi, sedangkan saya tuh tidak. Sehingga saya merasa, wah kayaknya saya ini kurang deh, saya harus bisa seperti teman-teman saya. Maka saya tanamkan kepada diri saya sendiri untuk memiliki rasa ingin cari tahu yang lebih kuat lah. Saya cari-cari apa nih ya, lomba atau event apa yang bisa saya ikutin, dan akhirnya ketemulah parlemen remaja ini yang ternyata diselenggarakan oleh lembaga besar dan juga udah ada dari tahun 2008, sehingga kayak wah ini saya banget nih, dan lembaganya udah pasti, jadi ikut aja lah. Nah, sebenarnya parlemen remaja ini sudah terkenal, cuman memang saya pun sendiri juga baru tahu sebagai masyarakat Demak ya. Ternyata ketika saya melakukan seleksi parlemen remaja sebagai Dapil 2 Jawa Tengah, itu kan Dapil 2 tuh meliputi 3 kota, Kudus, Demak, dan juga Jepara. Dalam proses penyeleksian tersebut, saya melihat bahwa saingan saya yang sekota ini, sedemak ini, hanya sekisaran 5-7 orang aja. Sedangkan Kudus, yang baru ketahuan sama saya, itu cuma 50 orang. Dan Jepara itu 20 orang. Jadi ini memang perbandingannya sangat jauh sekali ya. Jadi saya menyadari bahwa ternyata kata parlemen remaja ini sangat asing atau belum dikenal di masyarakat Demak, baik kalangan orang tua maupun seumuran saya remaja ini. Jadi dengan harapan saya mengikuti parlemen Jawa Tengah sebagai Dapil 2 terkhususnya Kota Demak, saya harap di masyarakat Demak ini akan saya sebagai pembuka lah bahwa parlemen remaja dapat bisa dikenal di masyarakat Demak. Terutama di kalangan remaja sih. Betul. Oke, jadi luar biasa sekali ya tentunya seorang Kak Adia ini tuh sebagai perwakilan ya dari Dapil 2 Jawa Tengah, betul. Oke, mengingat tentang seleksinya nih Kak, kan karena itu kan udah dari nasional ya. Yes, nah, betul. Itu seleksinya gimana tuh? Itu udah pasti ketat banget sih, mengingat juga yang menyelenggarakan adalah lembaga besar. Dan mungkin beberapa orang mikir seberapa ketatnya sih. Nah, jadi ya, mungkin beberapa orang
terlihat biasa saja karena kita dalam pemenuhan persyaratan-persyaratan yang diminta itu kan dikumpulkan secara website, tidak secara face to face. Jadi kayak wah kayaknya ini gampang nih dimanipulasi atau enggak gampang lah kayaknya bisa diakalin lah, tidak sesuai dengan apa yang seharusnya sesuai gitu. Jadi kami itu persyaratan untuk memenuhi mengikuti parlemen remaja itu proses seleksinya tuh mengikuti CV. CV itu seperti kayak prestasi-prestasi apa saja yang sudah saya lakukan. Lalu yang kedua tuh ada esai yang sudah ditentukan temanya dan juga video yang sudah ditentukan temanya. Lalu juga ada surat yang menyatakan bahwa saya itu mengikuti dengan tanda tangan saya. Lalu orang tua dan kepala sekolah juga diwajibkan untuk memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Nah, ketatnya mereka adalah mereka akan mengecek kredibilitas persyaratan saya ini, apakah memang anak ini betul sekolah di sekolah ini. Lalu yang kedua, apakah anak ini dalam mengerjakan esai atau video menggunakan AI, karena mereka juga punya tim IT yang dimana mereka tuh menyeleksi, jadi jangan diremehin. Berarti jadi keren banget ya banget. Kan saya juga mau kasih tahu mereka ini saking ketatnya dikarenakan tahun saya ini mencetak rekor peminatan atau peserta yang banyak itu sampai 12.000 orang. Yang dimana tahun lalu itu cuma 9.000 orang, sekarang 12.000 orang. Jadi mereka semakin ketat kembali. Dan mereka juga menyeleksi apakah kita memang betul-betul punya BPJS atau asuransi kesehatan. Jadi sebegitu detailnya mereka. Bahkan untuk angkatan saya ini fun fact-nya adalah ada yang terjadi PAU, yaitu PAU itu pergantian antar waktu yang dimana peserta yang sudah ditetapkan lolos diganti dikarenakan tidak sesuai dengan persyaratan, yaitu umurnya itu sudah tidak anak SMA, jadi digantilah dengan anak yang umuran SMA ini. Jadi sebegitu ketatnya sih. Jadi saya bersyukur banget menjadi salah satu peserta yang lolos dari 138 orang sih. Oke, baik. Jadi emang bener-bener seketat itu ya, Kak ya? Saya juga takut banget sih. Tapi luar biasa banget loh teman-teman. Ada nggak sih cerita yang mungkin mengesankan atau hal yang nggak paling terlupakan nih selama kakak mengikuti kegiatan di parlemen remaja? Sebenarnya kalau dibilang yang tidak terlupakan atau menarik gitu ya, itu semuanya menarik. Cuman kalau saya ambil garis besar, yang paling menarik itu ketika ketemu dengan beberapa teman saya yang dari Sabang sampai Merauke itu mewakili beberapa dapil provinsinya. Ketika saya melakukan rapat fraksi, rapat kerja, rapat paripurna, saya melihat seberapa kritis dan pemikiran mereka yang sangat bervariatif dalam menuangkan pemikiran mereka terhadap para politisi-politisi atau panitia-panitia di DPR RI itu. Jadi saya kayak wow, sehingga saya kayak makin terbuka lagi nih pemikiran saya, ternyata pemikirannya seperti ini ya, seperti itu ya. Itu sangat membuat saya semakin terbuka lah perjalanan pemikirannya. Betul. Lalu yang kedua, saya melakukan kunjungan kerja. Jadi di mana saya itu turun ke lapangan masyarakat untuk melihat sesuatu yang nyata gitu. Maksudnya apakah sesuai gitu apa yang kita bahas dengan rapat kerja. Jadi saya kebagian pembagian itu ada 3. Ada yang berkunjungan kerja ke IPB University, ada yang ke SMK 3 Bogoraya, dan juga SMA Bogoraya. Dan saya terbagi menjadi di bagian SMA Bogoraya, yang dimana saya melihat bahwa SMA Bogoraya ini kan anak internasional. Betul. Semakin saya lihat lagi, wow, luar lingkungannya biasa tuh sangat luar biasa. Saya melihat secara real, ternyata apa yang saya lakukan dalam kunjungan kerja ini sangat berhubungan dengan apa yang saya bahas, dan itu sesuai fakta atau tidaknya tuh saya bisa melihat dari saya melakukan kunjungan itu. Betul. Oke Kak Adi ya. Kemudian nih kan mengalami kunjungan kerja seperti itu ya mungkin ya. Terus kemudian ada teman-teman yang dari Sabang hingga Merauke tentunya. Nah, apakah sering bertemu nih public figure atau mungkin politisi top nasional mungkin yang mungkin mengisi di event tersebut gitu? Of course, karena kan ini di DPR ya, maksudnya di pusat. Jadi udah nggak umum melihat para politisi-politisi yang berkeliaran. Itu pun yang saya kenal pun juga banyak, yang belum saya kenal pun juga banyak. Jadi salah satunya ya saya ketemu dengan Sekretariat Jenderal DPR RI itu sendiri. Lalu yang kedua ada juga Ketua Komisi 10 yang membuka acara rapat fraksi dan juga rapat paripurna dan kerja, dan beberapa anggotanya juga ada analisis legislatif DPR RI, terus khususnya Sekjen, dan juga ya seperti Pranata Humas juga. Dan yang paling menarik adalah kunjungannya Bapak Profesor Dr. Cecep, Guru Besar Universitas Indonesia, yang mereka yang dia sendiri menjadi politikus. Jadi saya benar-benar melihat bahwa politikus di tampang nyata itu, dan mereka juga menuangkan pemikiran seperti kayak kita berdiskusi, semakin saya terkagum-kagum sih. Bangga ya Kak tentunya ya. Itu pun yang baru saya kenal, masih banyak lagi yang belum saya kenal yang mungkin lebih hebat lagi, lebih wow lagi. Luar biasa. Oke Kak, dengan predikat sebagai duta parlemen nih. Nah, apakah menjadi
beban tersendiri gitu, tambahan beban tersendiri bagi khususnya Kak Adia? Sejujurnya sih ketika saya mendapatkan kabar bahwa saya lolos menjadi duta parlemen remaja, terus khususnya mewakilkan Dapil 2 Jawa Tengah itu saya sudah kayak menerima apa yang akan terjadi ke depannya dengan saya dengan memiliki label parlemen remaja ini, terkhususnya Oke. pandangan orang atau beberapa pendapat orang mengenai saya. Jadi saya sudah tidak masalah, ibaratnya saya sudah menerima apa yang akan terjadi, risiko yang akan terjadi bagi saya. Jadi ya nggak akan berat sih. Oke, berarti harus ya seharusnya nggak apa-apa nggak sih Kak, Iya. kayak dijalanin aja Iya gitu kan, karena betul. ibaratnya kita sudah memilih jalan itu, kenapa why not gitu untuk berat. Ah, Jadi kayak betul. take it easy aja. Oke, jadi kan ini udah tahun 2025 dan tadi Kak Adia udah ngomong kalau misal udah jadi alumni ya tentunya Iya, ya betul, habis ini ya. betul. Oke, jadi bagaimana sih peran para alumni parlemen remaja itu dalam apa namanya berkontribusi dalam masyarakat setelah programnya itu selesai gitu? Baik, kebetulan kami sebagai angkatan Parja 2024 memiliki network dengan para alumni lainnya, yaitu dari 2017 sampai 2024, yang dimana kami itu Oke. ketika masa Caparja mendaftar, kami tuh bertugas menjadi mentor. Oke, Oke, mentor. mentor Caparja 2025 ya berarti kalau tahun ini ya. Mm-mm. Di sana mentor itu ya bertugas untuk membimbing mereka ingin menanyakan sesuatu seperti videonya bagaimana, isinya bagaimana, cara mengerjakannya bagaimana, dan hal-hal semacam itulah, yang dimana harapan kami adalah dengan kami mementorkan mereka sedikit lebih berpengalaman dari kami sebelumnya yang mungkin Oh, belum betul. mendapatkan mentor. Mhm. Dan mentor itu bukan berarti hanya angkatan saya aja 24, mereka bisa kok mentor juga ke alumni sebelumnya yang mungkin mereka kenal. Iya. Dengan harapan mereka akan lolos menjadi parlemen remaja, yang dimana akan menjadi tumbuh individual yang dapat berpikir kritis dan dapat menuangkan peran mereka dalam negeri ini, bangsa Indonesia ini. Oke, berarti mereka memang seperti pada alumni seperti biasanya gitu ya, Iya. untuk mementori para junior-juniornya Betul atau para sekali. calon-calonnya ya Yes. tentunya ya. Oke, Kak Adia, kira-kira nih eh, apa namanya, ada nggak sih pesan-pesan yang mungkin bisa disampaikan bagi para pemirsa di obrolan kita hari Oke, ini nih? siap. Halo, untuk pesan saya terhadap pemirsa, terkhususnya kalangan remaja ya, saya hanya ingin menekankan menjadi remaja yang memiliki satu kepribadian yang memiliki dua sifat, yaitu rasa keberanian atau kepercayaan diri, yang kedua adalah rasa ingin mencari tahu. Dan ini adalah sifat yang satu kesatuan, tidak dapat dipisah. Karena apabila kita menjadi remaja yang percaya diri aja tapi kita tidak memiliki rasa ingin mencari tahu, ya kita akan nge-stuck di situ aja, alias Oke, wawasan bener. kita tidak berkembang lah. Lalu yang kedua, apabila kita menjadi remaja yang hanya memiliki rasa ingin tahu yang kuat tapi tidak memiliki rasa kepercayaan diri, pasti kita akan overthinking, merasa bahwa wah saya bisa nggak ya, wah saya kayaknya nggak bisa nih, memulai langkahnya nggak bisa nih, sehingga kita terlalu wasting time untuk memikirkan tanpa memulai. Betul. Jadi tolong dua sifat yang tadi saya sebutkan, kepercayaan diri dan juga rasa ingin tahu yang lebih kuat, itu ditanamkan sebaik mungkin di dalam individual kita masing-masing. Karena dengan dua sifat ini akan membuka jalan kita ke dalam kesuksesan. Sekali kita melangkah, maka terbukalah gerbang-gerbang kesuksesan yang kita dapatkan. Oke, berarti dengan kesimpulannya tuh untuk para pemuda nih, berarti harus keluar dari zona nyaman ya Kak Betul. tentunya ya. Ya, jangan merasa takut aja gitu, kayak agak berani memulai dan akhirnya Selain di itu comfort juga zone. harus percaya sama diri sendiri bahwa oh aku punya kemampuan nih, Punya gitu. potensi, Punya yes. potensi, betul. Oke, baik pemirsa, itu dia adalah seputar apa namanya obrolan kita kali ini. Sebenarnya saya pengen ngobrol banyak banget sama Kak Adia nih tentang parlemen remaja ini nih tentunya teman-teman. Tapi memang durasinya ya teman-teman. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel SMA Negeri 1 Demak. Dan see you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi